Ya, Badan Pusat Statistik mengungkapkan beras dan bensin menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar pada bulan September 2023. Adapun inflasi September tercatat sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan Agustus 2023. Badan Pusat Statistik mengungkap beras dan bensin menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar pada bulan September 2023. Adapun inflasi September tercatat sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan Agustus 2023. Inflasi terjadi karena ada peningkatan indeks harga konsumen dari 115,22 pada Agustus 2023 menjadi 115,44 pada September 2023. Sementara jika dihitung secara tahunan terjadi inflasi sebesar 2,28% jika dibandingkan dengan September 2022. Seperti diketahui, harga beras memang terus merangkak naik sejak beberapa minggu belakangan. Sementara harga bensin SPBU di Indonesia baik Pertamina maupun asing menaikkan harga BBM yang punya kandungan oktan tinggi pada September. Terjadi inflasi sebesar 0,19% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 115,22 pada Agustus 2023 menjadi 115,44 pada September 2023. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,28% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,63%. Sementara itu dari inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan dengan inflasi sebesar 1,41%. Inflasi Tanjung Pandan disebabkan oleh kenaikan harga ikan segar dengan andil 0,58%, beras 0,4%, angkutan udara 0,11%, kangkung 0,07% dan kacang panjang 0,07%. Dari Jakarta, Raharja Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, bensin dan beras picu inflasi di bulan September 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Flianti. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Prof. Telisa. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat Prof. Salam sehat, terima kasih Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai pergerakan laju inflasi kita ya. Di September tercatat 0,19%. Menurut Prof sendiri, sebenarnya apakah tren laju inflasi kita memang sudah benar-benar cukup terkendali hingga saat ini? Iya, hingga saat ini memang relatif cukup terkendali karena tetap di dalam kisaran target ya. Jadi kan Oke. memang targetnya Bank Indonesia itu kan sebetulnya dan pemerintah ya 3+-1. Jadi sebetulnya masih dalam range yang kita harapkan gitu. Jadi artinya memang mungkin gini ya, masyarakat kan mungkin melihat beberapa komoditas utama yang meningkat ya, sehingga diperkirakan inflasi itu meningkat. Tapi ternyata secara rate itu memang inflasi mantumannya itu tidak terlalu besar dan kemudian year on year-nya juga di bawah 3%. Jadi mungkin di sini harus kita bedakan antara tingkat harga atau CPI atau indeks harga konsumennya dengan inflasi. Karena inflasi itu kan year on year ya yang dilihat itu. Jadi Oke. selain mantuman itu inflasi year on year-nya. Jadi sebenarnya basically semuanya masih terkendali meskipun mungkin masyarakat merasakan kok ini sejumlah harga tuh meningkat ya, kebutuhan pokok utama seperti beras gitu. Jadi di sini antara faktor mikro di masyarakat yang dirasakan kenaikan harga beras, tapi di sisi yang lain sebenarnya data inflasi karena dia agregat, rata-rata tertimbang dari berbagai barang yang kita konsumsi, Oke. itu sebetulnya masih dalam tren yang terkendali seperti itu. Lantas bagaimana dengan kemampuan ataupun tingkat daya beli masyarakat saat ini? Kalau memang kita tahu juga harga pangan ini juga mengalami kenaikan, khususnya beras begitu, Prof. Iya. Jadi memang kalau kita lihat beras saja itu kan memang beras mengalami kenaikan harga tertinggi ya dalam beberapa tahun terakhir gitu kan. Jadi karena beras itu kan jadi fokus ya. Nah, sedangkan itu mungkin bobot setiap rumah tangga berbeda-beda ya terhadap beras. Tapi pada umumnya konsumsi beras itu di dalam basket konsumsi kita kan memang relatifnya cukup besar, terutama kalau untuk menengah bawah ya. Semakin kita menengah bawah itu porsi beras itu memang akan semakin tinggi karena semakin bahan kebutuhan pokok gitu kan. Oke. Secara teorinya kan emang pasti share-nya itu tinggi. Nah, ini pastinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama untuk masyarakat yang
Satu, mungkin pendapatannya itu tidak tetap, tapi dari sisi misalkan buruh, buruh harian, di mana mereka kadang ada, kadang tidak. Jadi kenaikan ini pasti akan terasa. Kemudian untuk masyarakat berpendapatan tetap yang menengah bawah, misalkan buruh-buruh pabrik yang dibayar secara UMR, itu pasti ketika UMR-nya ini tidak mengalami peningkatan, otomatis kenaikan harga ini akan mempengaruhi gitu. Karena kan kalau kita bicara daya beli, itu kan rumusnya adalah misalkan upah real ya, daya beli itu dari upah real salah satunya. Jadi upah Oke. kita yang secara nominal dibagi dengan tingkat harga gitu. Nah, ketika tingkat harganya itu mengalami peningkatan, terutama kalau kita lihat dari sisi beras aja misalkan ya sebagai komoditas utama gitu, Iya. tentunya itu akan menggerus daya beli masyarakat. Meskipun memang ada yang turun ya, harga-harga Iya. barang tuh memang ada yang turun, makanya compensating inflasinya nggak terlalu tinggi gitu. Kalau kita bicara inflasi Memang di kalau satu kita sisi. lihat data BPS begitu inflasi bulanan maupun tahunan begitu di bulan September ini memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Lantas bagaimana dengan tadi masyarakat yang perlu diperhatikan juga nih, mereka yang berpenghasilan tidak tetap, kemudian berpenghasilan tetap tapi juga standar UMR dengan adanya kenaikan-kenaikan harga bahan pangan begitu di masyarakat. Nah, jadi memang ini perlu ada, tindak dari pemerintah ya untuk masyarakat-masyarakat yang kesulitan daya belinya menurun akibat dari kenaikan harga pangan utama ini ya. Oke. Tentunya pemerintah sudah melakukan sebetulnya seperti BPNT, bantuan pangan ya, terus kemudian juga dari sisi operasi pasar ya, mungkin semakin menggalakkan operasi pasar karena kan kita punya Bulog. Sebetulnya Ya. salah satu fungsi Bulog itu adalah menjaga ketahanan pangan juga untuk cadangan beras darurat, cadangan pangan darurat. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang makin kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok seharusnya Bulog bisa menyasar ke situ ya. Jadi karena memang fungsi Bulog itu untuk ketahanan pangan juga untuk terutama untuk masyarakat-masyarakat kecil. Nah, jadi tentunya operasi pasar oleh Bulog ini semakin harus sering lagi gitu ya Ya. untuk menyasar kelompok-kelompok ini yang berpendapatan tadi itu yang memang perlu ditolong gitu supaya untuk menjaga daya beli mereka terutama daya beli terhadap kebutuhan pokok gitu. Jadi, ya itu yang harus sering dilakukan sih memang operasi pasar ini adalah salah satu solusi ya untuk mereka mendapatkan. Dan kemudian tentunya yang ketiga adalah menjaga daya beli dari masyarakat itu sendiri, yaitu nanti kan akan ada penetapan nih UMP di bulan November. Oke. Nah, itu juga mungkin bisa dipertimbangkan kondisi pangan saat ini yang sulit ini, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk, nanti penetapan UMP itu. Itu Hmm. juga kalau UMP-nya nanti bisa adjust dengan kondisi harga pangan dan BBM yang naik, itu seharusnya bisa sih menggantikan, untuk setidaknya menjaga agar daya belinya tidak terlalu jatuh gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pemicu utama dari beberapa komponen tadi, beras, kemudian bensin yang menjadi pemicu inflasi di bulan September. Untuk beras tersendiri bagaimana? Karena kita tahu juga El Nino ini menjadi salah satu faktor utama buat musim panas berkepanjangan, kemudian berdampak terhadap produksi beras nasional. Sementara pemerintah berupaya juga mengadakan importasi beras untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, apakah itu belum mencapai satu titik keseimbangankah di sana atau bagaimana, Bu? Ya, karena memang begitu dropnya juga produksi kita ya, jadi Ya. dari sisi produksi itu, apa namanya, padi itu Hmm. ataupun beras kita memang mulai peningkatan, terus, rice mill unit itu juga sudah melaporkan kesulitan untuk mendapatkan supply Hmm. dari gabahnya, Oke. kemudian juga, akibatnya juga harga di rice mill itu tinggi, Hmm. dan kemudian juga, stok Bulog itu sebetulnya sempat turun, tapi sekarang sudah dipenuhi lagi mencukupi ya Hmm. cadangan pemerintah itu ya. Nah, karena buruh kan harus melakukan serapan. Nah, tapi Ya. tadi serapannya memang semakin terbatas gitu, sehingga itu juga yang, menjadi harga itu kenapa juga naik dan tentu barangnya juga sulit ya. Terus Yes. ya benar sekali kita sudah tahu bersama faktor cuaca tadi juga sangat mengganggu produktivitas dari panen kita. Kemudian yang ketiga pastinya tadi negara-negara yang melakukan ekspor beras, yang seperti di dunia Hmm. terkemuka Vietnam, India, Thailand, itu kan semuanya membatasi ekspornya Yes. karena sudah ada warning terkait adanya ancaman dari krisis pangan, Hmm. kemudian ancaman El Nino yang akan berkepanjangan dan beberapa seperti India itu karena tahun politik juga biasanya jelang tahun politik itu Hmm. juga politisi di sana juga ya itu salah satu populer isunya adalah mereka membatasi ekspor beras mereka gitu. Jadi kalau India itu seperti itu. Nah, tapi pemerintah sudah antisipasi dengan mencari alternatif
negara impor ini, negara Hmm, produsen yang importir ya, yang kita akan impor ini. Nah, oke. salah satunya adalah ke Kamboja. Jadi kita juga sudah mendekati negara mitra ASEAN kita dan kemarin di KTT ASEAN pun seharusnya sudah dibicarakan bagaimana ASEAN itu untuk food security-nya. Jadi antara sesama negara ASEAN itu harus menolong dari sisi lumbung ketahanan pangan ASEAN. Nah, itu juga harus kita Iya, iya. manfaatkan forum-forum itu untuk saling menjaga. Jadi untuk Oke. mempermudah akses impor kita juga karena walau bagaimanapun kita membutuhkan impor. Dan yang keempat jangan lupa memang mau nggak mau in the medium term kita harus mengurangi ketergantungan terhadap beras karena pangan lokal itu kan Hmm, sebetulnya bukan hanya beras ya. iya, iya, Kita iya. tahu bersama ada singkong, ubi, Hmm, sorghum dan lain sebagainya. Itu memang mau nggak mau harus ini momentum sih kalau hmm, menurut saya dengan kejadian ini kita iya, iya. harus momentum memang harus shift away dari ketergantungan kita kepada beras. Oke, itu dia substitusi ya begitu yang dilakukan untuk bahan pangan pokok di Indonesia. Nah, Betul. selain itu ada bensin juga nih yang menjadi salah satu pemicu inflasi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Prof. Telisa, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik, Prof. Telisa, kita akan lanjutkan kembali. Selain tadi bahan pangan atau beras begitu yang menjadi salah satu pemicu inflasi di bulan September, ada bensin juga nih atau BBM begitu. Karena kita tahu harga minyak mentah dunia ini belakangan ini juga terus mengalami tren kenaikan ini, Prof. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat memang BBM ini kan ini tahun politik ya. Yes. Jadi biasanya memang dari sisi harga BBM itu akan sangat diperhatikan. Tapi Hmm, kan tadi memang harga BBM yang bersubsidi. Tapi kan yang non subsidi itu kita lihat memang mengalami kenaikan dan kita mengetahui juga sudah ada perubahan komposisi dari penggunaan ya. Karena masyarakat sekarang sudah sadar akan pentingnya lingkungan hidup dan juga menggunakan tadi BBM yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi tentunya menggunakan BBM yang beroktan tinggi. Jadi kesadaran masyarakat. Jadi porsi konsumsi ke arah yang BBM non subsidi itu juga semakin mengalami peningkatan dan memang juga di satu sisi pemerintah juga membatasi ya penggunaan dari BBM bersubsidi. Nah, ini tentunya akan menekan lagi ya kepada inflasi. Biasanya bobot BBM itu kan sekitar 3%-an ya, 3 sampai 4% lah, sekitar 3,7% dari bobot inflasi. Jadi hmm. bulan ini Oktober itu seharusnya juga ada kemungkinan akan naik sedikit dibandingkan dengan yang tahun ini, apa yang bulan Oke. September, karena itu tadi dampak dari kenaikan harga bensin. Biasanya bensin itu cukup cepat sih dalam menaikkan dibandingkan dengan beras ya, maksudnya karena multiplier effect-nya ya, kalau Hmm, BBM ini kan untuk transportation, yes. transportasi itu kan nanti menjadi biaya logistik juga pengantaran barang dan Hmm, lain sebagainya ya. Jadi itu banyak mempengaruhi komponen perusahaan-perusahaan dalam menentukan harga jual gitu. oke. Jadi efek forward linkage-nya ke depan itu juga kepada inflasinya itu juga cenderung lebih tinggi di BBM. Jadi kemungkinan efeknya lebih multiplier lebih tinggi dari beras gitu. Itu Jadi dia. itu juga ya harus kita waspadai di bulan depan. Nah, komponen-komponen tadi, beras, kemudian, BBM begitu, akankah ini menjadi salah satu pemicu inflasi paling tidak sampai dengan akhir tahun ini, kira-kira nih, Prof? Iya, kalau Oke. BBM tentunya ya, BBM tentunya akan mempengaruhi terutama di Oktober. Nah, Mhm, tapi biasanya dia one shot ya, setelah kalau nggak ada kenaikan berlanjut ya one shot di bulan itu gitu. Tetapi tadi oke. efeknya tuh ke yang lain tadi. Jadi karena seperti tadi saya sampaikan ada forward dan backward linkage ya, terutama Yes. forward ke depannya dia akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Nah, itu akan apa namanya berdampak gitu ya kepada inflasi di yang berikutnya. Nah, apalagi juga kalau misalkan El Nino ini masih perpanjang sampai Januari 2024, bahan-bahan pangan lainnya Mmm. yang saat ini turun ya seperti telur, Telur, ya. kemudian sayur-sayuran, bawang merah, cabai itu kan kemarin agak turun ya. Tapi kalau Mhm. El Nino-nya masih itu bisa jadi juga terancam juga gitu yang komponen bahan-bahan komoditas primer lainnya itu gitu. Nah, itu juga jadi bisa kepada inflasi yang lebih meningkat. Cuma memang pemerintah berusaha sedapat mungkin meskipun ada kenaikan inflasi di bulan depan ataupun bulan selanjutnya di akhir tahun Ya. tetap pada target 3 plus minus 1 sih. Kalau saya baca dari berbagai rilisnya pemerintah tetap Oke. diupayakan gimana caranya mencapai target itu. Baik, tapi Gitu. kalau kita bicara mengenai inflasi pangan, ini kan terjadi di banyak negara juga, tidak hanya Indonesia begitu, Prof. Telisa. Lantas bagaimana strategi yang perlu diterapkan oleh pemerintah? Berarti kan banyak negara mengalami kondisi yang sama begitu dari sisi ketahanan pangan mereka untuk yang di dalam negerinya. Ya, tentu ini berbeda, ya Hmm. maksudnya banyak negara mengalami juga ya, tetapi memang ketahanan pangan berbagai negara ini
berbeda-beda tadi ya Oke. seperti ini. Jadi tapi kan gini, Indonesia juga punya strategi GNPIP itu ya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi ya. Jadi terus ada TPI, TPID itu kan terus kita tuh melakukan sinkronisasi bagaimana cara memperbaiki inflasi bukan hanya dari sisi stok tapi juga dari sisi distribusi karena permasalahan kita juga karena kita negara kepulauan kan kita banyak problemsnya di distribusi. Jadi kita perlancar distribusinya, lebih sering lagi melakukan operasi pasar, kemudian juga berkoordinasi dengan Polri dan lain sebagainya untuk mengurangi permasalahan spekulan dan penimbunan. Ya karena kalau pemerintah semakin rajin meninjau dengan Kapolri misalkan ya, Oke. sidak ke gudang-gudang itu juga akan sangat membantu sih. Karena ya itu seringkali kan terjadi faktor spekulasi juga Hmm. tadi ya, penimbunan. Biasanya ada yang pihak istilahnya yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu harus Betul. kita minimalisir Hmm. deh ya untuk supaya dari sisi distribusi itu tetap terjaga dan tidak terjadi praktik-praktik negatif dalam kondisi yang sedang genting seperti ini. Hmm. Terus kemudian yang ketiga koordinasi antara daerah. Jadi mana daerah yang surplus, mana daerah yang kurang, itu harus semakin dipantau. Jadi Ya, ya, ya. mobilisasi pangan antar daerah. Jadi ini kelebihan nih stok ini gitu. Makanya dashboard pangan nasional itu salah satu yang saya usulkan juga ke pemerintah untuk membentuk dashboard pangan nasional yang terintegrasi. Ya, yang Oke. itu bisa dipantau sehingga nanti kalau daerah ini surplus ini saling bisa kita lengkapi. Nah, itu juga akan Hmm. mempermudah mobilitas barang. Sebenarnya ada stok tapi di sini gitu misalkan. Nah, itu Iya, yang iya, iya. harus dilancarkan gitu. Itu juga untuk salah satu strategi gitu supaya Oke. kita dan Apakah mungkin iya. impor ya, strategi diversifikasi impor itu juga tadi sangat Hmm. penting sih Betul, sebagai betul. ketahanan pangan Oke, kita. selain juga menjadi bagian daripada upaya mencukupkan kebutuhan di dalam negeri, importasi dilakukan, kemudian meningkatkan produktivitas. Kita perlu juga mengoptimalkan dong, kita tuh kan ada tim pengendali inflasi daerah begitu yang memang selama ini menjadi garda terdepan nih bagi pemerintah pusat untuk mengawasi inflasi-inflasi di daerah, Prof. Telisa. Iya betul. Jadi salah satu narasi kenapa kok Indonesia misalkan negara Hmm. dengan negara maju ya kalau kita lihat justru kan dulu tuh ya Indonesia tuh negara berkembang tuh cenderung inflasinya lebih tinggi dari Ya, negara maju. Sekarang kebalik negara maju tuh lebih tinggi. Bahkan mereka chaos, supermarketnya sempat kosong. Nah kita kan alhamdulillah nggak hmm, sampai segitunya ya. Kita betul. masih bisa terkendali gitu, nggak sampai ada kita lihat Ya. ada ras, ada panic buying atau apa. Hmm. Nah itu memang salah satu kesuksesan juga dari TPI dan Hmm. TPID. Jadi kita bersyukur kita memiliki TPI, TPID, terus juga anggaran pangan itu dari pemerintah juga diperkuat ya. Jadi Hmm. kita juga berharap APBN itu juga mendukung karena walau bagaimanapun kan butuh dana nih. Jadi Ya. anggaran-anggaran untuk kucuran ketahanan pangan itu harapannya dari fiskal Hmm. juga didorong gitu kan. Nah, Oke. dibandingkan dengan negara-negara lain yang Hmm. banyak menggunakan suku bunga sebagai instrumen untuk handle inflasi, padahal inflasinya dari supply side. Nah, Hmm. kita banyak melakukan tadi dari GNPIP ataupun dari TPI, TPID juga dari sisi supply-nya tadi Hmm. pemantauan supply itu juga betul-betul dijaga gitu kan. Selain tadi impor yang lebih aware lagi, jadi perizinan impornya harus dipercepat gitu kan. Kadang-kala Oke. tuh banyak cerita kita telat dalam melakukan impor gitu. Ketika Hmm. petaninya panen, kita malah impornya datang. Nah, itu jangan Iya, sampai iya, telat. iya. Jadi sinkronisasi dari perizinan impornya sendiri itu harus tepat dan juga diversifikasi. Hmm. Nah, tapi tetap sambil pangan lokalnya kita galakan terus gitu. Jadi diversifikasi pangan supaya tadi kita tidak tergantung kepada ini. Jadi kalau nggak ada ini ya kita masih bisa yang lain gitu. Masih Oke. bisa Baik. komoditas-komoditas pangan yang lain. Dan juga satu hal yang jangan lupa juga food Hmm. loss and waste. Indonesia tuh food loss and waste-nya tertinggi. Jadi Hmm. ada juga gerakan untuk kita menghemat ya. Maksudnya dalam arti bahwa kan kadang kita kalau ngambil aja banyak habis itu dibuang. Nah, itu satu Iya, hal iya, yang nggak iya. bagus. Jadi itu juga Oke. saving karena food loss and waste kita tuh termasuk tertinggi di dunia juga gitu. Hmm, Jadi itu dia. harus kita jaga gitu dalam Iya, kondisi iya. sekarang darurat pangan seperti Jadi itu. satu kedisiplinan baru yang perlu diterapkan di masyarakat begitu ya dalam kita memanfaatkan bahan pangan dan pada saat kita mengkonsumsinya sendiri ke depan. Bu Teresa, kita kan bahas lagi begitu, kita tahu ada beberapa pemicu inflasi lainnya, ada makanan dan minuman, kemudian tembakau, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, masih berbincang bersama dengan Profesor Telisa Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik, Prof. Telisa, kita kan lihat bagaimana dengan komponen pemicu inflasi lainnya di bulan September. Ada makanan, minuman, kemudian juga tembakau. Ini Anda melihat bagaimana? Apakah benar-benar ini juga akan seiring sejalan begitu dengan komponen sebelumnya? Ada tadi beras, kemudian juga bensin akan menjadi pemicu inflasi sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Ya,
Kalau Mamin itu kan industri ya, dia Hmm, olahan dari bahan mentah. Nah, salah satu bahan baku yang mempengaruhi industri Mamin itu gula ya. Nah, oke. kita tahu bahwa harga gula internasional juga mengalami peningkatan karena Brazil sendiri sedang mengalami kekeringan juga ya. Hmm, Jadi itu juga sangat mempengaruhi produksi gulanya. India juga demikian. Jadi oke. gula juga ini menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi ke industri Mamin. Jadi makanya ya bahan baku overall ya gandum juga naik, apalagi dengan Rusia yang sudah exit dari Black Sea Grain gitu kan, itu juga yang dikhawatirkan mempengaruhi gandum nantinya. Nah, otomatis jadi Mamin ini juga akan terpengaruh gitu. Nah, itu ya pasti juga akan create kepada tambahan inflasinya ya dari industri Mamin karena toh bahan bakunya juga mengalami peningkatan. Terus kalau kita bicara tembakau ini juga sebetulnya kita tahu ini satu sektor ekonomi yang pro and cons ya. Jadi di satu sisi memang menghasilkan lapangan kerja terutama untuk industri padat karyanya ya. Tapi di sisi yang lain kan ini akan kita berusaha kurangi karena mempengaruhi kesehatan masyarakat gitu kan. Nah, tapi kita Oke. tahu karakteristik tembakau itu karakteristiknya memang inelastis ya, sehingga berapapun kenaikan harganya ya orang tetap beli gitu ya, Hmm. dan mengorbankan untuk pembelian barang lainnya gitu. Jadi ini padahal sebetulnya idenya ya, kan pengen katanya rokok di Indonesia tuh masih terlalu murah gitu dibandingkan dengan di Iya, negara lain kan. betul. Kita udah berusaha menaikkan nih dengan cukai ini supaya harganya tuh semakin tidak terjangkau sehingga mengurangi konsumsi masyarakat. Tapi saking inelastisnya, ya akhirnya apa yang terjadi seperti tadi kita diskusikan Hmm, sebelum break, ya apa pas break ya, iya. ya bahwa memang industri-industri rumahan yang menghasilkan karena tadi demand-nya itu masih ada. Jadi demand-nya itu Hmm, memang sangat tinggi sekali. Jadi bahkan sekarang ada fenomena iya. shifting ke rokok-rokok yang lebih murah gitu. Betul, Jadi betul. konsumen tuh melakukan penyesuaian seperti itu, shifting yang tadinya biasa rokoknya kelas 1 gitu ya, pindah ke rokok kelas 3 Iya, gitu. iya. Dan tadi ada yang industri rumahan yang tanpa pita cukai. Nah, itu pun tentu sebetulnya pemerintah juga berusaha berantas ya, karena itu mau menjadi kerugian negara sebetulnya gitu. Betul. Jadi ya cuma kan di Indonesia sulit dilarang ya dari sisi UMKM karena bahan bakunya Iya, sendiri itu kan bisa ditanam oleh petani begitu kan. Jadi yes. in one hand ya itu memang harus kita selesaikan sih. Kalau rokok ini memang agak berbeda ya karena dia punya Hmm. karakteristik khusus yang memang membutuhkan pendekatan khusus juga seperti itu. Baik, lantas bagaimana proyeksi Anda juga untuk laju inflasi kita begitu ke depan dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menahan laju inflasi sambil tetap kita menjaga gap yang tidak terlalu jauh nih tadi antara masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, kemudian sudah bekerja tapi masih UMR begitu dan ini kan perlu ada strategi supaya keseimbangan tadi tidak ada gap yang terlalu tinggi begitu, Prof. Telisa. Iya. Kalau saya melihat bahwa tadi ya kita selain dari fiskal moneternya untuk Hmm, menjaga agar inflasi tadi bersama-sama tuh TPIP, TPID ya menjaga inflasi oke. itu sekuat-kuatnya kita jaga. Maksudnya dari sisi distribusinya, operasi pasarnya, impornya semua kita jalani itu meningkatkan produksi dan seterusnya ya pangan pemantauan dashboard pangan dan seterusnya. Nah itu terus kita dorong. Terus di satu sisi kita jaga daya beli masyarakatnya. Nah apa salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat itu tadi upah. Nanti kebijakan penetapan upah setidaknya memperhatikan kenaikan ini gitu. Terus yang ketiga, kita harus menciptakan lapangan kerja atau sektor-sektor yang produktif bagi masyarakat supaya masyarakat bisa meningkat pendapatannya. Jadi Hmm, kan bisa terkompensasi tuh walaupun harga-harga naik kalau kita pendapatan juga meningkat. Jadi masyarakat tetap produktif. Jadi harus ada sumber-sumber pendapatan baru bagi masyarakat biar mereka tuh bisa menghasilkan gitu ya. pendapatannya. Nah, artinya apa? Kita harus mendorong sektor-sektor yang menjadi lapangan kerja bagi masyarakat atau tambahan kerja buat masyarakat. Apakah Hmm. itu menurut saya sektor pangan ini salah satu sektor ya sebenarnya gerakan menanam pangan dan seterusnya itu harus kita tingkatkan lagi gitu. Jadi sebenarnya pangan ini sangat potensi lah gitu. Orang bergerak di sektor komoditas pangan untuk jadi Oke, petani aja itu. Nah, padahal dunia sekarang mau nggak mau semuanya butuh pangan gitu yes. di dalam kondisi sekarang. Jadi Hmm, kita harus itu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi lapangan kerja baru gitu, ciptakan sektor pangan itu ya. ya. Terus kemudian sektor hijau ya itu juga bisa mengenerate lapangan kerja juga gitu sektor Hmm, hijau ya. Selain tentunya kita memang seperti pariwisata harus kita kembangkan terus di era yang hmm. sekarang seperti itu. Baik itu dia intinya memang kita harus terus menggali lagi potensi-potensi dari sektor-sektor usaha di Indonesia yang bisa meningkatkan lagi daya serap begitu ya tenaga kerja di Indonesia. Baik, Ibu Telisa terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Prof. Telisa. Salam sehat.